Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Saya berharap selalu dalam penyertaan Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita mau kembali mengikuti ibadah kebaktian doa. Saya mengundang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau persiapkan hati kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Saat teduh. Amin. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, Kristus menyelamatkan kita, supaya kita menjadi umat kepunyaan Allah. Oleh sebab itu, hanya Dia Raja kita, dan kita mau memuji dan menyembah Dia. Mari kita meninggikan Dia, sebab Dia Raja kita. Tinggikan dirimu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau Allah kami Tuhan. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu.
Mari kita berdoa. Benar Tuhan, Kau Raja kami. Terima kasih Kau telah hadir dalam kehidupan kami sebagai juru selamat kami. Bertahtalah ya Tuhan dalam hati kami. Saat ini kami mau memberikan hati kami, pikiran kami untuk memuji, untuk berdoa, untuk mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Kiranya ibadah kami berkenan di mata Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Saudara, seorang tokoh Kristen bernama John Bunyan pernah berkata demikian. Ketika Tuhan berkata ini adalah yang terbaik, maka ini adalah yang terbaik. Sekalipun banyak orang di dunia melawan hal itu. Saudara, janji Tuhan tidak dapat digagalkan oleh apapun atau siapapun di dunia ini. Karena itu, mari kita melewati segala macam pergumulan hidup. Kita mau terus bersandar kepada kekuatan Tuhan. Sebab Tuhan memegang janjinya untuk kita. Yesus Tuhan, Juru Selamatku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. saudara dipersilakan duduk kembali. Mari saat ini kita berdoa mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita ambil waktu untuk doa pengakuan dosa. Bapa dalam surga, kami berdoa. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, menurut rahmat-Mu yang besar. Tuhan, biarlah ketika kami mengaku dosa kami mengingat betapa besar anugerah Tuhan dalam hidup kami. Layakkanlah kami ya Tuhan untuk terus mengikut Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tak lupa kita juga berdoa untuk pertumbuhan iman kita. Mari kita menaikkan doa pertumbuhan iman kita. Kita memohon Tuhan yang menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu ya Tuhan. Iman kami bertumbuh di tengah segala situasi kehidupan kami. Terkhusus di masa pandemi ini ya Tuhan.
Biarlah kami terus berharap, bersandar kepada Tuhan, terus berelasi dengan Tuhan, supaya melalui semuanya itu, kami semakin bertumbuh, semakin kuat bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara, saya juga rindu ketika kita berdoa bersama untuk pokok doa-doa syafaat kita. Kita membuka suara kita, berdoa bersama. Kita akan berdoa buat gereja kita. Kita berdoa untuk rangkaian ibadah, Natal umum, Natal anak, ibadah tutup tahun, dan ibadah awal tahun. Kita mau serahkan kepada Tuhan. Kita juga berdoa untuk para rohaniawan, penata layan, dan lause-lause. Kita diberikan terus hati yang bersandar kepada Tuhan dalam mempersiapkan yang terbaik. Kita juga berdoa, saudara, untuk Natal di Posawahan. Kiranya Tuhan juga menolong supaya ibadah Natal di sana dalam pimpinan Tuhan dan perlindungan Tuhan, dan jemaat boleh menikmati kasih Tuhan. Juga jemaat yang akan untuk mudik keluar kota atau kembali ke sawahan, Tuhan yang menolong mereka, melindungi mereka. Kita juga berdoa untuk jemaat yang sakit, yang lemah tubuh. Kita terus doakan mereka yang sedang sakit. Mungkin saudara mengingat nama mereka, sebut nama mereka. Kita doakan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Jemaat lansia, kita juga terus doakan supaya mereka juga tetap berharap, bersandar kepada Tuhan. Dan jemaat yang bergumul di tengah segala situasi keadaan, juga kita doakan supaya tetap kuat dalam Tuhan. Mari kita angkat pokok doa kita untuk gereja kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat gereja kami. Berdoa untuk persiapan Natal, Natal umum, Natal anak, ibadah tutup tahun dan ibadah awal tahun. Kami serahkan ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Setiap rohaniawan, penata layan, dan para lause yang membantu. Tuhan, berikanlah kami terus hati yang bersandar kepada Tuhan. Dan semua teman-teman yang membantu untuk proses rekaman, Tuhan kiranya menolong supaya ibadah ini Tuhan tidak melupakan esensi Natal, yaitu kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Biarlah jemaat juga boleh merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah keadaan seperti ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau terus menyerahkan untuk jemaat yang sakit. Tuhan, Engkau yang menolong mereka. Kiranya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Mereka tetap bersandar kepada Tuhan. Iman mereka terus diteguhkan. Dan Tuhan, Engkau berkenan untuk menyembuhkan mereka. Jemaat lansia juga Tuhan tolong. Kiranya mereka juga tetap hidup dalam pengharapan di hadapan Tuhan. Dan tetap memiliki damai sukacita bersama dengan Tuhan. Jemaat yang bergumul, Tuhan juga menolong. Baik mungkin bergumul secara ekonomi, pekerjaan, keluarga, dan lain sebagainya Tuhan. Biarlah mereka tetap bersandar, berharap kepada Tuhan. Tuhan yang menolong mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk Posawahan. Tuhan berkati ibadah Natal di sana. Supaya kira ibadah ini boleh menjadi ibadah yang terus menguatkan iman jemaat. Dan mereka boleh tetap bersandar hanya kepada Tuhan. Juga jemaat yang akan mudik maupun yang kembali ke sawahan. Tuhan yang menolong mereka. Berikan kekuatan. Berikan perlindungan daripada-Mu ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan. Untuk pokok doa ini hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus. Kita berdoa khususnya untuk Natal Sekolah Kristen Kalam Kudus. Biar Tuhan yang menolong segala persiapan. Guru-guru, murid-murid juga boleh merasakan damai Natal, sukacita Natal. Sekalipun mungkin ibadah secara online. Mari kita berdoa mendukung pokok doa ini. Tuhan, kami membawa untuk Natal Sekolah Kristen Kalam Kudus. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan boleh merayakan Natal sekalipun secara online. Kiranya Tuhan yang menolong persiapan para panitia, guru-guru, dan murid-murid yang akan mengikuti. Bahkan juga mungkin orang tua yang juga akan mengikuti. Tuhan, biarlah tidak mengurangi sukacita Natal tersebut. Biarlah terus mengingat kepada mereka untuk selalu merasakan kehadiran Tuhan yang telah hadir dalam hidup mereka. Kami mau serahkan ibadah Natal ini ya Tuhan. Segala biaya yang diperlukan, Tuhan Kau yang mencukupi dengan kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Kami serahkan dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku berserah, aku berserah. Aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat.
Mari kita juga berdoa buat bangsa dan negara kita. Kita terus berdoa buat keamanan, khususnya menjelang Natal. Kita juga berdoa buat kota Jogja. Kiranya Tuhan yang memberikan keamanan menjelang Natal. Dan juga situasi di tengah Gunung Merapi yang sedang ingin meletus. Kiranya Tuhan yang menolong supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Tuhan yang menolong. Tuhan juga menolong untuk pandemi ini yang masih terus kita jalani. Kiranya bangsa kita boleh diberikan kekuatan untuk menghadapi semua ini. Dan pemerintah boleh terus memikirkan dan bersama dengan rakyat untuk menghadapi semua ini dengan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa buat bangsa kita. Tuhan, kami berdoa buat keamanan bangsa kami, khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru. Tuhan yang menolong supaya kiranya keamanan daripadamu ya Tuhan. Jauhkanlah dari niat-niat yang jahat. Tapi biarlah keamanan daripada Tuhan berkati setiap orang-orang yang menjaga, para polisi, para TNI, semua yang menjaga. Tuhan yang memberkati dan menolong mereka. Keamanan untuk kota Jogja juga Tuhan. Kami membawa kepadamu ya Tuhan, khususnya di situasi Gunung Merapi. Tuhan yang menolong, kiranya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Khususnya bagi mereka yang tinggal dekat sana ya Tuhan. Tuhan yang menolong mereka, mencukupi kebutuhan mereka ya Tuhan. Juga keamanan kota Jogja menjelang Natal dan Tahun Baru. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, tidak henti-hentinya untuk pandemi ini ya Tuhan. Tuhan, kami hanya bisa berharap kepadamu. Tuhan, mohon kemurahan-Mu ya Tuhan. Kiranya pandemi dapat dilewati dengan pertolongan Tuhan. Vaksin yang telah datang juga boleh kiranya menolong pandemi ini dapat diatasi dengan baik. Pemerintah, Tuhan yang menolong mereka, berikan hikmat kekuatan untuk boleh bersama dengan rakyat melewati pandemi ini dengan pertolongan Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan bangsa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saat ini saya memberikan waktu untuk kita menaikkan doa pergumulan pribadi kita di hadapan Tuhan. Silakan ambillah waktu untuk berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, ini doa kami, pergumulan kami. Engkau mendengar dan menjawab seturut dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. I surrender all, I surrender all. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan pokok doa kami. Biarlah Engkau menjawab seturut dengan waktu dan kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara, mengikuti jejak juru selamat kita tentu membuat kita tidak sama dengan dunia. Dan jujur, terkadang kita harus menghadapi proses yang tidak mudah. Kita menangis, kita berteriak, kita memohon pertolongan Tuhan. Sebab hanya Tuhan sumber kekuatan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar menolong kita untuk kita tetap setia mengikuti jejak juru selamat kita. Sebuah pujian dengan berjudul Jujur kiranya menolong kita untuk merenungkan firman Tuhan ini. Singer akan menyanyikan terlebih dahulu buat kita. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban
kami lalai Tuhan. Mari kita bersama menyanyikan pujian ini untuk memohon kekuatan Tuhan. Jujur kadang aku lalai, sandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu. Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Engkaulah damai tenangku, bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu Kau sanggup, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam apiku. Bukan menyembah-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar, jujur kami kadang lelah, kami kadang lalai untuk bersandar pada kekuatan Tuhan. Tetapi biarlah firman Tuhan menguatkan kami kembali, untuk kami terus mengikuti jejak-Mu ya Tuhan, sampai akhir kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami untuk mendengar suara-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bersyukur kembali boleh membawakan firman Tuhan pada kebaktian doa di hari ini. Saya mengajak kita membuka dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19. Jika sudah menemukan, saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahan dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah kita bukan hanya merenungkan, tetapi melakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ada sebuah benda yang tidak asing di telinga kita. Apa itu namanya? Emas. Benda ini tidak asing. Ada banyak orang berkata emas itu berharga, emas itu tidak mudah berkarat, emas itu cocok untuk investasi masa depan. Tapi saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah kita tahu
bagaimana proses membuat emas itu? Mari saya mengajak kita untuk menyaksikan video edukasi berikut ini. Yang pertama kita mulai dari proses penambangan. Nah, proses penambangan emas masih dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang menambang dengan cara konvensional seperti ini. Dan ada juga yang sudah menggunakan alat canggih seperti Freeport yang ada di Papua. Bedanya, proses penambangan konvensional menghasilkan bongkah emas. Sedangkan yang menggunakan alat canggih menghasilkan konsentrat emas yang terlihat seperti lumpur. Nah, meskipun punya tampakan yang berbeda, kedua hasil tambang ini masih diolah lagi untuk mencapai kualitas dan kemurnian yang top markoto. Setelah mendapatkan hasil tambang tadi, biji emas dan konsentratnya dicuci menggunakan cairan kimia khusus sebanyak 2 kali. Nah, yang pertama untuk memisahkan besi yang ada di dalamnya, lalu yang kedua untuk memisahkan perak yang masih bercampur dengan emas. Proses pencucian ini ditujukan untuk mendapat emas murni sampai 90%. Nah, setelah udah dicuci, hasilnya kemudian dipanaskan pada suhu 1400 derajat Celcius. Yang selanjutnya akan dicetak menyerupai emas batangan kayak gini. Hasil cetakan yang udah kering kemudian dibersihkan menggunakan larutan kimia. Dan permukaannya juga ikutan disikat supaya besi yang masih ada rontok semuanya. Nah, hasil dari proses ini akan mendapatkan emas batangan yang masih belum murni. Emas batang yang sudah dihasilkan tadi kemudian masuklah ke dalam tahap pemurnian selanjutnya, yaitu dengan dilebur lagi. Bedanya nih Pop Gengs, pada peleburan kedua ini emas dicampurkan dengan klorin agar emasnya mudah dilarutkan. Nah, setelah emas batangan ini mencair, emas yang masih panas dituangkan ke air dingin dan menghasilkan emas dengan bentuk mirip sereal jagung ini. Emas-emas yang sudah kering ini kemudian dimasukkan ke dalam mesin khusus untuk dicuci dengan larutan yang bernama Aqua Regia. Pencucian menggunakan Aqua Regia ini akan mengubah bentuk emas yang tadinya padat berubah menjadi cair. Nah, emas yang udah dalam bentuk cair ini akan didinginkan hingga membentuk pasir emas kayak gini. Dalam bentuk pasir ini emas mencapai kemurnian hingga 99%. Makanya untuk seember pasir emas ini dihargai sebesar 328.000 US dollar atau sekitar 5 miliar rupiah sekarang ini. Bapak Ibu, dari video yang tadi kita lihat, kita melihat ternyata emas untuk menjadi emas yang murni itu harus melewati berbagai macam proses. Prosesnya apa? Emas itu harus dileburkan dengan api yang sangat panas. Tadi kita lihat suhunya bisa mencapai 1400 derajat Celcius. Bapak Ibu, saya ngebayangin kita aja kalau 40 derajat Celcius aja udah kegerahan, udah nggak tahan kepanasan. Apalagi 1400, itu sangat amat panas. Dan emas itu harus melewati semua proses itu untuk dia menjadi emas yang murni. Dengan tingkat kemurnian 99,99%. Ketika emas itu menjadi emas yang murni, maka emas itu menjadi emas yang bernilai dan berharga. Bapak Ibu, menjadi emas yang murni ternyata harus melewati proses yang sangat menyakitkan. Yang kita tahu tadi kita lihat melewati leburan api yang begitu panas sehingga emas itu menjadi emas yang murni. Bapak Ibu, demikian juga dengan iman kita. Iman kita tidak hanya berhenti sampai kita percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi dalam kehidupan kita setelah percaya kepada Tuhan, setiap peristiwa yang terjadi maupun yang akan terjadi, semua itu adalah proses untuk kemurnian iman kita. Proses untuk memurnikan iman kita di hadapan Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari surat 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19. Bapak Ibu Saudara, sepanjang surat 1 Petrus kita sudah sama-sama belajar dan melihat bahwa jemaat hidup dalam tekanan yang besar, jemaat hidup dalam penganiayaan karena mereka percaya kepada Yesus oleh Kaisar Nero dan orang-orang yang tidak percaya. Namun di tengah penderitaan, mereka tetap menunjukkan hidup yang seturut dengan kehendak Allah. Mereka tetap berbuat baik, mereka tetap tunduk pada otoritas, mereka tetap menjadi berkat, mereka memurnikan pikiran mereka yang kita pelajari di minggu lalu. Dan mereka menderita dengan sabar. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya mereka menunjukkan cara hidup yang berbeda dengan dunia. Dan bagian 1 Petrus 4 ayat 12-19. Petrus menegaskan kembali kepada jemaat panggilan mereka untuk menderita
sebagai Kristen. Bapak Ibu, Kristen itu bukan berbicara sekedar hanya soal agama, tetapi sesungguhnya Kristen berbicara soal orang yang menjadi pengikut Kristus. Salah seorang penafsir mengatakan demikian. Petrus dalam bagian ini, Petrus ingin menghibur jemaat bahwa penderitaan yang mereka alami itu tidak salah. Saya ulangi, Petrus ingin menghibur jemaat bahwa penderitaan yang mereka alami itu tidak salah. Dan ada rahasia ilahi di balik penderitaan yang sedang dialami oleh orang-orang Kristen pada waktu itu. Hari ini saya mau bagikan dua hal. Apa yang menjadi penghiburan yang Petrus sampaikan kepada jemaat pada waktu itu. Yang pertama, penderitaan orang Kristen berbeda dengan penderitaan dunia. Mari kita perhatikan di ayat 14 sampai 16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Bapak Ibu, Petrus mengatakan berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Apa maksudnya Bapak Ibu? Maksud Petrus adalah di sini kalau kita perhatikan terjemahannya mengatakan LAI menulis berbahagialah. Tapi kalau kita perhatikan terjemahan bahasa Inggris itu lebih tepat sesuai dengan bahasa aslinya. Dikatakan demikian. You are blessed because the spirit of glory and of God rests upon you. Perkataan Petrus ini menegaskan bahwa jika orang percaya menderita karena percaya kepada Yesus, maka mereka adalah orang yang diberkati, bukan dimurkai. Karena apa Bapak Ibu? Karena mereka sedang mengikuti jejak Kristus, Tuhan mereka, Tuhan kita yang telah terlebih dahulu menderita bagi mereka. Dan ketika mereka menderita, ada kekuatan Roh Kudus, ada Roh Allah di dalam diri mereka sehingga mereka dimampukan untuk menanggung penderitaan itu. Bapak Ibu, kita tahu Nero itu gak suka kalau orang percaya terus beredar. Dia akan mengejar siapapun yang percaya kepada Yesus untuk dibinasakan. Dan Petrus kembali menghibur mereka, jemaat pada waktu itu, dengan meyakini mereka bahwa mereka sedang diberkati Tuhan. Mereka sedang bersama dengan Tuhan karena mereka menderita oleh karena nama Yesus. Bapak Ibu, Petrus adalah saksi mata penderitaan Yesus. Meskipun kita tahu pada waktu itu ia menyangkal, tetapi Petrus tetap saksi mata yang melihat betapa Yesus sangat menderita ketika di bawah siksaan tentara Romawi. Petrus melihat sendiri dengan mata kepalanya kematian Yesus yang dianggap penderitaan, yang dianggap kekalahan oleh dunia, tetapi sesungguhnya adalah kemenangan yang sempurna. Memang Petrus pada waktu itu tidak melihat bagaimana waktu Yesus disalib, tetapi kematian Yesus itu menunjukkan kemenangan yang sempurna. Inilah yang menjadi kekuatan Petrus untuk menghibur jemaat. Karena Petrus tahu Yesus taat melakukan kehendak Allah untuk menderita sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu, inilah kemenangan yang menjadi juga kekuatan setiap orang yang percaya kepada Yesus untuk bisa menghadapi penderitaan di dunia. Inilah yang menjadi kekuatan Petrus untuk menghibur dan mendorong orang percaya untuk terus melihat kepada Yesus yang telah menanggung penderitaan dunia terlebih dahulu sesuai dengan kehendak Allah. Jadi penderitaan orang Kristen berbicara tentang orang Kristen harus menerima perbuatan yang tidak adil karena iman kepada Yesus. Namun dalam menanggung penderitaan itu, orang percaya dimampukan dan ditopang oleh kuasa Roh Kudus untuk menanggungnya sampai akhir. Bagaimana dengan penderitaan dunia? Penderitaan dunia yang dimaksud oleh Petrus di bagian ini adalah, kita perhatikan di ayat 15. Saya akan bacakan untuk kita semua. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau.
Jadi jelas yang dimaksud oleh Petrus, penderitaan dunia itu adalah pembunuh, menjadi pencuri, menjadi penjahat atau pengacau. Kata pengacau di sini kurang tepat diterjemahkan. Karena kalau diperhatikan dengan bahasa asli seharusnya diterjemahkan adalah orang yang suka ikut campur urusan orang lain. Karena konteks pada waktu itu ada semacam pola atau tradisi yang terjadi di antara orang yang tidak percaya, mereka suka mencampuri urusan orang lain. Dan ini menurut Petrus dan ini adalah hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dan orang percaya tidak boleh mengikuti hal itu. Oleh karena itu, apa yang dimaksud Petrus dengan penderitaan dunia adalah kalau kamu menderita karena jadi pembunuh, jadi pencuri, jadi pengacau atau kejahatan lainnya, itu bukan penderitaan yang dikehendaki Allah. Memang betul karena perbuatan jahat mereka juga menderita karena harus mengalami siksa, hukuman, bahkan dihukum mati. Tapi itu terjadi karena kesalahan mereka, bukan penderitaan yang dikehendaki oleh Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita melihat perbedaannya, kita dapat melihat bahwa penderitaan orang percaya itu berbeda dengan penderitaan dunia. Sebab orang percaya disiksa, dihina, dianiaya bukan karena perbuatan jahat, tetapi karena mempertahankan iman. Saya ulangi, perbedaannya adalah orang percaya disiksa, dihina, dihukum mati, itu bukan karena perbuatan jahat, tapi karena mempertahankan iman. Penderitaan orang percaya untuk mempertahankan iman itu ditopang oleh kuasa Roh Kudus. Sedangkan penderitaan dunia untuk berbuat jahat terjadi karena keinginan diri yang tidak mau ditolong oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, ayat 16 Petrus berkata, "Janganlah engkau malu menderita karena percaya Kristus, karena penderitaanmu akan mendatangkan kemuliaan Allah." Bapak Ibu, saya menyadari tidak ada seorang pun yang mungkin tahan dengan penderitaan. Tetapi hari ini Allah memberitahukan kepada kita rahasia di balik penderitaan orang Kristen. Karena di balik penderitaan setiap orang percaya, kita akan dimampukan, kita akan ditopang untuk menanggungnya. Saya pikir tidak heran kalau jemaat pada waktu itu dan mungkin di masa sekarang ada orang-orang Kristen yang dengan rela bertahan menderita karena iman kepada Yesus. Karena itu saudara, ketika kita menderita karena nama Yesus, karena iman kita, bertahanlah sampai akhir. Sebab kita, engkau dan saya, itu adalah orang yang diberkati, bukan orang yang dimurkai Tuhan. Engkau adalah orang yang diberkati, karena penderitaan kita akan mendatangkan kemuliaan Allah. Yang kedua, rahasia yang harus kita pahami adalah penderitaan kita terjadi untuk memurnikan iman kita. Atau dengan kata lain, penderitaan itu terjadi untuk apakah kita sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus atau tidak. Petrus pernah berkata dalam pasal 1 ayat 17 berbunyi demikian. "Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya." Di ayat 12-13, Petrus mengatakan, nyala api yang terjadi padamu itu akan memberikan sebuah nilai yang bernilai kekal pada waktu Yesus Kristus datang yang kedua kali. Apa yang dimaksud Petrus? Orang percaya mengalami siksaan, mengalami penganiayaan, mengalami hina, mengalami hukuman, bahkan mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Nyala api itu berbicara dibakar. Itu semua berguna untuk memurnikan iman orang percaya. Saya ulangi, orang percaya mengalami penderitaan itu semua berguna untuk memurnikan iman. Karena akan datang waktunya Allah akan menilai kemurnian iman orang percaya pada waktu Yesus datang kedua kali sebagai hakim yang menghakimi semua umat manusia. Petrus menjelaskan tentang emas yang murni yang dimurnikan dengan api dengan nubuat Nabi Maleaki, terambil dalam Maleaki 3 ayat 1-3.
Nabi Malaki menubuatkan bahwa pada waktu hari penghakiman Allah akan masuk ke bait kudusnya untuk memeriksa siapakah yang sungguh-sungguh hidup bagi dia atau tidak. Allah digambarkan seperti tukang emas yang memurnikan emas. Bapak Ibu, tukang emas pasti tahu mana emas yang murni atau tidak. Allah digambarkan seperti demikian. Karena apa? Karena Allah tahu siapa yang murni hatinya. Allah tahu siapa yang membohongi dia. Tidak ada yang bisa membohongi Allah. Tidak ada yang bisa yang tahan berdiri di hadapan Allah ketika Allah datang sebagai hakim yang menghakimi umat manusia. Karena kita sama-sama tahu kekudusan Allah tidak dapat bercampur dengan dosa. Karena itu Allah, barang siapa yang berbuat dosa terhadap Allah, dia akan dihukum mati. Dan di bagian ini Petrus mengingatkan jemaat bahwa penghakiman dimulai dari orang percaya yang Petrus gambarkan sebagai bait kudus Allah. Orang percaya sebagai bait kudus Allah di ayat 17 sampai 18. Saya bacakan. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahan dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan... maksud saya sampai ayat 18 saja. Apa yang dimaksud oleh Petrus? Penghakiman dimulai dari orang percaya. Karena jika orang percaya sungguh-sungguh, maka Roh Kudus akan tinggal dalam hati orang percaya. Tetapi jika percayanya di mulut saja, maka semuanya itu akan terbukti pada waktu Yesus datang kedua kali sebagai hakim. Dan sungguh itu sangat mengerikan. Karena pada waktu itu tidak ada kesempatan kedua. Semuanya terlambat jika tidak sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Oleh karena itu Petrus meyakinkan jemaat, lebih baik menderita sekarang di dunia yang sementara daripada engkau hidup seperti orang yang tidak percaya, yang menolak Allah. Karena orang seperti itu akan menerima penderitaan yang kekal ketika Yesus datang kedua kali. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa Petrus menghibur jemaat bukan untuk menjatuhkan iman mereka, tetapi untuk terus mereka berharap kepada Tuhan, meyakinkan mereka bahwa mereka harus bertahan dan memandang kepada Yesus, sebab penderitaan yang mereka alami adalah proses untuk memurnikan iman mereka sampai akhir. Karena pada akhirnya, pada waktu Yesus datang, orang percaya akan dimuliakan bersama dengan Yesus. Saudara, kita hidup di masa anugerah. Anugerah menanti kedatangan Tuhan. Di dalam masa anugerah ini kita sering berkata, kita merasakan kehadiran Tuhan. Kita merasakan anugerah yang begitu besar dalam hidup kita. Namun saudara, kita perlu tahu anugerah yang Tuhan berikan juga menuntun kita untuk siap dimurnikan iman kita. Melalui berbagai penderitaan yang kita alami atau yang akan kita alami oleh karena iman kita kepada Yesus. Oleh karena itu saudara, agar kita dimampukan untuk senantiasa memandang kepada Tuhan. Maka dari itu kita harus melihat penderitaan ini sebagai proses memurnikan iman kita. Kita harus seperti ayat 19 berkata, kita perlu terus menyerahkan hidup kita kepada pencipta kita yang setia. Karena dialah yang sanggup menolong kita. Saudara, sebagai penutup, mari kita merenungkan kembali perjalanan iman kita mengikuti Yesus melalui video berikut ini. Forgive me, Lord, for I am weak.
I will not fail you this time, Lord. If I am to be crucified, I beg a favor. That I may be crucified upside down. For I am not worthy to die in the same manner as my Lord. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done. Saudara, Petrus telah lulus uji kemurnian imannya dengan rela mati, disalib terbalik karena percaya kepada Yesus. Jemaat pada waktu itu telah lulus uji kemurnian iman mereka karena mereka rela menderita, dibakar, bahkan mungkin menjadi makanan binatang buas, atau bahkan mereka bertahan dalam penderitaan sampai akhir. Bagaimana dengan kita, saudara? Mungkin saat ini kita tidak mengalami seperti yang mereka alami. Atau orang percaya di belahan dunia sana, atau di beberapa daerah di Indonesia yang harus mengalami penderitaan yang berujung pada kematian. Atau mungkin saat ini kita sedang mengalami penderitaan secara psikis, secara mental. Karena fitnah, karena hinaan, karena caci maki dari orang-orang yang terus mencari kesalahan kita. Karena iman kita kepada Yesus. Saudara, saya teringat kepada perkataan John Newton, pengarang lagu Amazing Grace, yang berkata demikian. Jika memori saya memudar, maka dua hal yang akan saya terus ingat. Yang pertama, aku adalah pendosa yang hebat, yang besar. Dan Dia, Yesus Kristus, adalah juru selamat yang hebat. Saudara, kita semua orang yang seharusnya menerima murka Allah. Akan tetapi Roma 5 ayat 8 berkata, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kapan? Ketika kita masih berdosa. Saudara, hanya di dalam Yesus kekuatan kita untuk menghadapi penderitaan yang harus kita alami, bahkan yang akan kita alami karena iman kita kepada Yesus. Mari saya mengajak kita semua untuk bersama-sama menjalani proses dimurnikan iman kita. Dengan kita terus setia sampai akhir. Karena hari ini kita telah mengetahui rahasia ilahi di balik penderitaan orang percaya. Apa? Penderitaan kita dapat kita jalani, kita lalui. Karena kita ditopang oleh kuasa Roh Kudus. Karena ada Kristus yang telah terlebih dahulu menderita untuk kita. Dan penderitaan kita pada akhirnya akan mendatangkan kemuliaan Allah. Saudara, kiranya Tuhan menolong kita untuk kita tetap setia sampai akhir. Mari kita berdoa. Bapa, inilah kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami setia sampai akhir. Menjalani segala proses kehidupan, penderitaan, apapun itu Tuhan. Tolong kami, untuk kami setia sampai akhir. Mohon kemurahan-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Ibadah doa kita telah selesai.
Silakan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati kita.